Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita terakhir kajian itu sebelum Ramadan ya, Pak Rifka ya. Sekarang ini minggu Ya Pak, betul. Tak terasa ini sudah masuk ke hari 13. mau ke 14. Oh, 14. Ya. Mau ke 14 dan hari ini kita akan membahas tentang fungsi akal dan kolbu. Ada permintaan seperti itu. Pertama, yang perlu kita garis bawahi bahwa memang manusia itu terdiri dari 3 unsur kalau menurut kalau kita telaah ayat-ayat Al-Quran. Pertama, jasad. Jasad ini amanah. Akal juga amanah, kolbu juga amanah. Berarti kalau amanah, kita harus berusaha untuk menjaganya. Jasad harus dijaga. Akal harus dilatih, diasah. Kolbu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau akal itu memang perangkat untuk dikasih tantangan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nah, ini isyarat katanya bahwa manusia itu kudu belajar. Untuk supaya akalnya berisi itu, dia belajar. Al-asma, nama-nama. Yang dimaksud dengan nama-nama di sini adalah manusia kudu belajar tentang dirinya, tentang lingkungannya, sehingga manusia bisa membangun peradaban. Karena di surat Al-Baqarah itu ada kalimat tsumma aradhum 'alal malaikah. Kemudian kami menyuruh Adam untuk memamerkan kemampuannya itu kepada malaikat. Berarti dari akal itu manusia bisa membuat sesuatu yang bisa dilihat begitu, ya. Nah, sementara kolbu itu harus dibersihkan karena kolbu itu semua manusia diberi kualitas yang sama. Jadi kalau akal itu beda-beda kualitasnya. Bapak Ibu punya 2 anak, belum tentu kemampuan akalnya sama. 3 anak, belum tentu kemampuan akalnya sama. Tapi kolbu semua sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dengan kolbu yang bersih. Bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Nanti pendidikan, keluarga, lingkungan yang akan mempengaruhi kolbu yang bersih itu. Nah, karenanya ada hadis yang mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan salah akan ternodai jiwanya dengan kesalahan itu. Jadi kolbu manusia itu semuanya bersih. Tapi kemudian perbuatan dosa dan maksiat itu akan mengotori. Wa in huwa naza'a wastaghfara, kalau orang yang berbuat dosa itu istighfar, tobat dan tidak mengulangi lagi, sokola kolbuhu, balik lagi kolbunya itu bersih. Jadi Ibu Bapak, ada perbedaan. Kalau kolbu itu harus kita bersihkan. Kalau akal itu harus kita latih gitu. Itu perbedaannya. Kolbu itu semua kualitasnya sama, tetapi dengan perjalanan kehidupan sangat mungkin kolbu itu terkotori. Nah, tugas kita membersihkannya. Akal, kemampuan setiap orang beda-beda. Tugas kita mengasahnya. Dan dengan akal itulah lahir ilmu dan peradaban. Nah, itu sebagai gambaran awal, ada sedikit catatan yang akan saya sampaikan. Ternyata, ini contoh sederhana, teman-teman sekalian. Ada ayat yang sering kita baca, ya.
Dan senada dengan ini banyak. Afala yanzuruna ilal Iya, ibili ini kaifa yang khuliqat. bulanan ya. Apakah Yang mereka bulanan tidak masih masuk. memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, itu contoh bahwa ayat nyuruh agar kita memperhatikan wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nah, ayat yang senada ini banyak sekali teman-teman sekalian. Kita disuruh untuk memperhatikan kita tercipta dari apa. Kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah mengubah awan itu menjadi butiran-butiran air, menjadi hujan. Jadi banyak sekali ayat yang menyuruh agar kita menggunakan indera dan akal untuk memahami fenomena-fenomena alam. Ini saya menunjukkan satu contoh saja yang familiar dengan surat yang sering kita hafal, sering kita baca, surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Sampai kemudian ada ayat yang ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini mah bukan berarti kita semua kudu memperhatikan unta. Maksudnya coba di sekitar kita kalau diperhatikan binatang hidup di seputar kita tuh akan menjadi ilmu bagi kita. Coba tengadahkan wajah kita ke langit, itu akan ada ilmu di sana. Coba perhatikan bagaimana gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai penyeimbang bumi, itu juga melahirkan ilmu. Bagaimana bumi itu dihamparkan, nah itu juga melahirkan ilmu. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan bahwa kita disuruh untuk menggunakan akal kita. Nah, berpikir dalam perspektif Al-Quran, ada yang disebut dengan tadzakur, ada juga tafakur. Teman-teman coba perhatikan surat ini, Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri. Wa qu'udan sambil duduk. Wa ala junubihim sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, coba perhatikan di sini ada kata kunci ya. Teman-teman, kata kunci yadzukurun ya. Nah, ada wayatafakkarun. Nah, tafakur. Yadzukurun dan tafakur. Kalau zikir dan fikir itu digabung, maka akan lahir suatu pernyataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan, kau tidak ciptakan ini sia-sia. Jadi ternyata untuk memahami keagungan Allah itu tidak cukup dengan zikir. Zikir, tetapi zikir itu kudu dibarengi dengan tafakur. Kalau tafakur itu mencurahkan segala kekuatan fikir kita untuk memahami khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau ilmuwan itu tafakur, ya. Nah, ada ilmuwan yang selain tafakur dia tadzakur. Dia hubungkan keagungan ketakjuban akal dia tentang satu fenomena alam, dia hubungkan dengan kuasa Allah. Sampai keluar pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi bedanya kalau orang yang tafakur semata, dia menemukan ilmu, mengembangkan ilmu, ya science just for science. Ilmu sekedar ilmu, sebatas itu saja. Gitu. Orang tafakur, ya, akhirnya dia menemukan suatu ilmu terapan di bidang teknologi. Ya ilmu untuk ilmu saja, teknologi untuk teknologi saja. Nah, kita disuruh selain tafakur, tadzakur, ini yang tidak dimiliki oleh orang yang
tidak bertuhan. Jadi kalau orang sekuler, dia hanya mengandalkan tafakur, tapi tidak tadzakur. Orang Islam, kalau cuma zikir saja, dia tidak akan bisa membangun peradaban kalau cuma zikir saja. Orang Islam harus zikir dan fikir. Nah, kalau orang yang sekuler, dia tafakur saja, tapi tidak tadzakur, maka boleh jadi ilmunya itu akan membawa kepada ketakaburan atau kesombongan. Nah, jadi teman-teman sekalian, Islam menganut bahwa antara zikir dan fikir itu harus saling memberi Wah, keseimbangan. ini aku mau beli itu. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, di situ ada kata tafakur juga. Nah, teman-teman bisa lihat di surat ini ya. Nah, di sini ada yatafakkarun. Ini saya hanya ngambil beberapa contoh. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan dari dirimu pasangan-pasangannya agar kamu tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah ciptakan di antara kamu mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi ayat ini pun bercerita bahwa tafakur itu objeknya apapun juga bisa. Kalau di sini objeknya adalah khalqis samawat, alam. Nah, kalau di sini objeknya adalah manusia dalam bersosialisasi. Jadi tafakur ini bisa objeknya alam yang kemudian melahirkan ilmu eksak, atau yang jadi objek itu adalah interaksi antar manusia yang kemudian melahirkan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Ya, jadi ilmu sosial dan ilmu humaniora itu merupakan wilayah tafakur. Ciptaan langit dan bumi yang bersifat eksak itu wilayah tafakur gitu. Jadi tafakur itu lebih berorientasi kepada bagaimana kita mengasah intelektual kita untuk memahami fenomena alam dan fenomena sosial. Itu tafakur. Kalau tadzakur menghubungkan apa yang kita tahu tentang fenomena alam dan fenomena sosial dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya di ayat yang di atas di surat Ali Imran ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang ateis dan sekuler, kalau dia tafakur, boleh jadi dia bisa membangun ilmu dan peradaban lebih maju daripada kita. Nah, tetapi tidak ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Jadilah ilmu sekuler. Sekarang kalau umat Islam ya cuma zikir, tapi tidak tafakur, dia akan kalah dalam membangun peradaban dan teknologi. Nah, berarti kalau sekarang ini, sebut sajalah kalau saya katakan kasarnya, kita ini kalah dalam ilmu dan teknologi karena tidak seimbang. Kita banyak zikir tapi kurang fikir. Gitu. Jadi kita itu banyak zikir tapi kurang fikir. Nah, oleh sebab itu, kalau saya berpikir konsep sekolah itu ya jangan hanya mengasah zikirnya, tapi juga kudu mengasah fikirnya gitu. Nah, ini gambaran tadakur dan tafakur. Terus ada lagi teman-teman sekalian, di Quran itu istilah yang lainnya yaitu ta'akul ya, ta'akul. Apa itu ta'akul? Nah, ya, kita lihat ta'akul itu apa? Kalau ta'akul itu lebih ke kita melakukan sesuatu yang tidak layak, padahal kita mengerti. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Aqala yaqilu itu sama dengan berpikir. Jadi saya lagi ingin menunjukkan
Kalau tafakur itu objeknya bisa alam, bisa kehidupan sosial, bisa ilmu eksak, bisa ilmu sosial dan humaniora. Itu tafakur. Kalau ta'akul lebih ke pertanyaan, layak nggak sih kamu? Nah, gitu. Kamu kan udah tahu. Nah, gitu. Ini mau berkaitan dengan masalah agama ataupun tidak berkaitan dengan masalah agama. Ini contohnya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Kebaikan, ketukar kebakian, ya, kebaikan. Sedang kamu melupakan diri, sedangkan kamu melupakan kewajibanmu. Padahal kamu membaca Alkitab. Tidakkah kamu berpikir, nah, jadi begini teman-teman sekalian. Kalau saya tahu halal dan haram, tapi saya tetap melakukan yang haram, padahal saya tahu. Nah, itu disebut afala ta'qilun. Kamu tuh nggak mikir. Artinya gini, kamu tuh nggak layak melakukan itu, makanya menggunakan ta'akul. Kalau saya sering menilang orang, ya, kalau nggak pakai SIM, kalau nggak bawa SIM saya tilang. Tapi saya sendiri nggak punya SIM. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berpikir? Nah, jadi kalau ta'akul itu lebih bersifat teguran bahwa kita ini nggak layak gitu loh. Kalau misalnya ada preman melakukan perbuatan tidak terpuji, ya namanya juga preman. Tapi kalau ada dosen, ada guru melakukan perbuatan cabul tidak terpuji, afala ta'qilun. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kalau ta'akul itu lebih untuk mengingatkan kita tahu tapi kita tidak melakukan, tidak melakukan kepatutan, perbuatan patut sesuai dengan ilmu kita, begitu, ya, sesuai dengan ilmu kita. Punten, ini mah contoh kalau misalnya ada dokter yang suka merokok, nah itu kategorinya afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Nah gitu, ta'qilun, ya, karena tahu kan akibat dari merokok, pengaruh negatif rokok tapi tetap ngerokok. Nah itu afala ta'qilun. Nah gitu. Saya belajar agama tapi saya melanggar aturan-aturan agama. Afala ta'qilun. Saya misalnya kerja di kepolisian, suka menilang orang kalau nggak punya SIM. Saya sendiri tidak punya SIM. Afala ta'qilun. Nah gitu, ya. Mohon, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan mana tadzakur, mana ta'akul. Nah, ada lagi tadabur, teman-teman sekalian. Ya, ada istilah lainnya, tadabur. Nah, kalau tadabur itu objeknya kitab suci. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak merenungi isi Al-Qur'an atau hatinya terkunci? Jadi kalau tadabur itu objeknya buku atau kitab. Jadi kalau Pak Yoga masuk ke perpustakaan, baca literatur A, B, C, D, itu tadabur, ya. Tapi kalau kemudian Pak Yoga ini masuk ke laboratorium, nah itu namanya tafakur, ya. Jadi kalau tafakur itu keilmuan, bisa memahami fenomena alam, fenomena sosial. Nah, tapi kalau tadabur itu objeknya buku, dan buku tertinggi itu kitab suci. Makanya kalau ingin punya program, jangan tadabur alam. Kan kita suka ada istilah, yuk tadabur alam. Salah. Kalau tadabur mah kudu kitab suci. Kalau mau tafakur alam, ya. Yuk kita tafakur alam. Nah, ya. Tafakur alam. Tafakur objeknya tafakur gitu. Tapi kalau tadabur itu kitab suci, tadabur Quran. Nah, gitu ya, teman-teman, bedanya ya. Kalau kita mau jeli. Nah, teman-teman sekalian, dari 3 jasad, akal, kolbu. Tadi saya sudah bahas akal ya. Jadi jasad saya tidak bahas, itu mah wilayah Bapak Ibu dokter yang hadir di sini kalau jasad. Intinya malah jasad mah amanah yang harus kita jaga gitu, jaga kesehatan kita sebaik semampu kita gitu. Nah,
Yang kedua akal. Tadi saya sudah katakan akal itu ada tadzakur, ada tafakur, ada ta'akul, ada tadabur, ya. Nah, istilah-istilahnya. Nah, yang ketiga kolbu. Nah, kolbu itu dia punya beberapa fungsi. Pertama, kolbu sebagai pusat penalaran. Jadi ternyata Al-Quran menyebut kolbu itu untuk mengarahkan kita menyimak, memahami, menganalisa, dan menemukan solusi. Jadi kalau kita menyimak, ya, lalu memahami, menganalisa, nah itu wilayah akal. Tapi kalau kemudian kita memutuskan suatu solusinya apa, nah itu wilayah kolbu. Makanya keputusan kita itu, teman-teman sekalian, dalam hidup sebenarnya banyak ditentukan oleh kolbu. Menentukan jodoh, akhirnya nikah dengan Yuyun, itu kolbu, bukan akal. Iya, jadi akhirnya nikah teh jeung Yuyun, teh jeung Ani. Nah, eta teh kolbu. Ya. Walaupun analisana mungkin tafakur heula, dipelajari heula. Ini gitu. Jadi ternyata keputusan-keputusan penting dalam hidup itu katanya banyak ditentukan oleh kolbu. Nah, walaupun teman-teman ingat walaupun, nah fungsi akal tuh ada di situ. Yang tadi saya katakan fungsi akalnya ada di situ, ada menyimak, memahami, ya, menganalisa. Nah itu semua ini kalau ini saudara-saudara sekalian, nah yang ini ya, nah menyimak, memahami, menganalisa ini masuk dalam kategori yang di atas. Tafakur, ya, atau tadabur, tapi menemukan solusi. Nah, itu adalah menentukan keputusan itu sebenarnya lebih karena pertimbangan hati. Nah, makanya ada ayat yang ini yang bila kolbu tidak digunakan sebagai fungsi penalaran. Jadi fungsi penalaran di sini maksudnya mengambil keputusan terbaik dalam hidup. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan jahanam itu kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Lahum qulub. Nah, teman-teman, ternyata yang pertama kali disebut di sini lahum qulub. Ya, qulub. Qulub ini kata jamak dari kolbun. Yang dalam bahasa Indonesia suka diartikan hati, walaupun dia juga ambigu sebenarnya, karena hati itu bisa organ tubuh, bisa hati ini sesuatu yang abstrak, ya kan gitu. Ya kolbu saja, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya pikiran, ya, tetapi punya pikiran, punya mata, walahum ayunun, walahum azanun, mereka punya mata, punya telinga, ya, punya pendengaran, penglihatan, tetapi itu tidak dibarengi dengan memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam pengambilan keputusan fikirnya, akalnya. Maka ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak atau lebih sesat lagi. Nah, maksud dari ayat ini begini ceritanya. Mungkin saya kudu balik lagi sedikit ke yang di atas, teman-teman sekalian. Nah, jadi kolbu itu pusat penalaran. Boleh jadi dia tahu itu teh salah. Boleh jadi tahu itu teh khianat. Boleh jadi tahu aturannya, kita melakukan pelanggaran, tahu bahwa ia teh punya fakir miskin, tahu aturannya bahwa ini harus dibagikan kepada orang-orang yang terpuruk, tahu yang namanya menaikkan harga itu sesuatu yang terlarang, tahu itu semua, tapi mereka tidak gunakan itu untuk tidak mengamal. Mereka itu lebih sesat dari binatang, lebih hina dari binatang.
gitu. Nah, jadi di sini teman-teman sebenarnya kita tidak bisa memilah gitu dalam mekanismenya ini kolbu, ini akal gitu. Karena satu sama lain juga saling berpengaruh. Tapi saya ini menyebut perbagian-perbagian itu untuk mendefinisikan. Pada saat mekanisme kerjanya, kita tidak bisa, oh ini mah kerjaan akal, oh ini kerjaan hati. Pada akhirnya satu sama lain saling komplementer. Tapi dari sini saya sebut sebagai pusat penalaran, ya. Artinya kolbu itu berperan dalam menentukan keputusan. Tapi menyimak, memahami, menganalisa itu wilayah akal. Tapi akhirnya kita memutuskan, mengambil sikap dan perilaku, itu kolbu yang berperan sebenarnya. Ya. Nah, terus kolbu sebagai pusat emosi, pusat rasa gitu. Nah, ada orang yang peka, ada yang tidak peka. Jadi ada yang lihat kemiskinan itu rasanya malu untuk memamerkan kenikmatan di Instagram karena sekarang ini banyak yang tidak makan gitu. Tapi kan tidak sedikit orang yang hare-hare gitu. Memamerkan kekayaan. Hari begini masih memamerkan tas, memamerkan kendaraan mewah, hidup dalam kemewahan. Terus makanan yang mahal-mahal sering diupload di Instagram. Nah, orang yang peka terhadap satu persoalan, dia nggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia berpikir, aduh banyak ya saudara-saudara saya yang sekarang ini kehilangan pekerjaan. Sekarang ini jangankan untuk hidup kemewahan, untuk makan sehari-hari saja berat. Nah, ini yang bermain teman-teman adalah kolbu kalau bahasa agama. Nah, makanya ada ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi benar-benar hatinya itu terbina dengan nasihat. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Lalu dia seringkali ada kerinduan pada Allah. Maksud kerinduan kepada Allah itu begini, dia mau berkorban sesuatu yang saya yakin Allah ridho nih dengan ini, gitu. Daripada saya hidup dengan kemewahan dalam kondisi sekarang, udahlah saya berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, sehingga dia redam. Bukan tidak ada kecenderungan. Dia hidup biasa dalam kemewahan, dia hidup selalu dalam keberadaan, tetapi karena kondisi begini, dia peka. Nah, begitu. Ngobrol sama teman yang satu cerita, suamiku kena PHK, gitu. Ngobrol. Yang satu bilang, gue ya baru aja beli Mini Cooper ya, 1,3, enakeun pisan, aduh, kebayang tuh teman-teman sekalian. Ya, yang satu teman lagi cerita bahwa suaminya itu kena PHK, eta teman yang satunya menitiis bilang, orang meuli Mini Cooper ya, 1,3, 2 pintu, sok cobaan geramannya. Enakeun sih, geus lah. Ari keur awewe mah nu alusnya Mini Cooper teu gagarubag mobilna teh. Ngan 1,3 ngomong gitu di sebelah temen yang suaminya baru di PHK. Nah itu kolbunya nggak jalan orang kayak begitu. Kolbunya nggak jalan teman-teman sekalian. Ya. Jadi orang yang kolbunya jalan itu dia sangat memperhatikan lingkungannya itu seperti apa gitu. Kumpul, arisan atau silaturahmi keluarga ya kan gitu. Ngahaja ya kan gitu. Ganti mobil heula kelihatan yang paling menonjol dari semua keluarga yang lainnya gitu. Tasna sagala nu mahal kan gitu. Sebenarnya kan judulnya juga silaturahmi keluarga, bukan untuk pameran mobil dan tas serta jam tangan. Tapi sok aya nu kitu tah eta teh tidak, kolbunya tidak berfungsi.
Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian kolbu itu muara ketenangan. Jadi yang bikin kita tenang, tentram, itu bukan akal tapi kolbu. Ada orang yang divonis sakit kanker. Kalau bicara akal tuh berat itu. Aduh, stadium 3 ya. Nah, tapi orang yang kemudian menerima dengan kolbu, bukan berarti dia tidak khawatir, dia tidak takut. Ada khawatir, ada takut. Tapi ujung-ujungnya begini. Ya Allah, semoga sakit ini pelebur dosa saya. Semoga saya makin dekat dengan Engkau. Ya Allah, andaikan saya harus meninggal dengan sakit ini, semoga ya Rob ini menghantar saya ke husnul khotimah. Itu yang bermainnya adalah kolbu. Orang yang kayak gitu. Bermainnya kolbu. Punya suami yang tidak soleh, ya Allah saya dulu tidak berjuang mencari suami yang soleh, tapi kenyataannya begini. Ya Rob, semoga ini bagian dari ujian yang bisa saya lewati. Beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya, gitu. Ya, jadi muara ketenangan itu maksudnya bukan berarti tidak menderita, bukan berarti tidak sakit, bukan berarti tidak kecewa. Kecewa ada, sakit ada, menderita ada, tapi dia tahu mengembalikan itu semua pada semua datang dari Allah dan dia mau menerima itu. Nah, kemudian qalbu itu tempat telaga cinta dan kerinduan. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Sementara orang beriman cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena kecintaannya kepada Allah itu dominan, nah, maka ada kerinduan untuk ibadah, ada kerinduan untuk baca Quran, ada kerinduan untuk sholat, ada kerinduan untuk berbagi, ada kerinduan untuk saling untuk selalu memaafkan, ada kerinduan untuk berbuat adil, ada kerinduan untuk jujur. Nah, keluarlah ya keindahan perbuatan dan perilaku. Jadi teman-teman sekalian, itu yang fungsi-fungsi yang sifatnya bersifat emosional, psikis, ya, gitu. Nah, yang berikutnya ini yang paling utama, kolbu sebagai penentu aktualisasi diri. Jadi, kenapa kita selalu mengatakan Robbana la tuzigh qulubana? Karena kolbu itu bisa menjadi kekuatan yang mensinergikan aspek penalaran dan emosi menjadi amaliah nyata. Jadi kalau kita cuma punya penalaran, ya, tapi tidak dengan kecenderungan kolbu yang positif, itu tidak akan jadi amal nyata. Jadi amal nyata itu terjadi ketika kolbunya dominan. Makanya yang membuat orang itu soleh bukan akalnya yang cerdas, tapi kolbunya yang bersih. Itulah kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat orang itu mau bertobat, mau memperbaiki diri, mau introspeksi diri, berendah hati, itu bukan karena dia cerdas, tapi dia karena punya kebersihan hati. Itulah yang menyebabkan manusia itu soleh, bukan cerdasnya akal, tapi bersihnya hati. Nah, orang beriman itu harus jadi ulul albab. Ulul albab itu menggabungkan kekuatan tafakur dan kekuatan kolbu yang bersih, yang suci. Berkolaborasinya antara akal dan kolbu, itu yang kemudian disebut dengan ulul albab. Nah, makanya di yang ayat yang tadi awal saya katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, itu bicara tentang, kalau ayat 190-nya itu bicara tentang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mampu menggabungkan kekuatan kolbu dan kekuatan fikir. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi ulul albab. Akal terus kita latih, kita asah, kita bina, kolbu kita bersihkan, maka insya Allah akan lahir sifat-sifat yang mulia. Nah, nanti ya ada materi lanjutannya itu, ciri-ciri ulul albab itu seperti apa. Ini mah konsep tentang akal dan kolbu. Ya. Nanti akan muncul dari konsep akal dan kolbu yang bersinergis tadi adalah ciri-ciri ulul albab. Dan ahli surga itu adalah mereka yang juga kategorinya ulul albab. Gitu. Kalau boleh saya sarankan, minggu depan itu membahas tentang karakteristik ulul albab. Meh tamat gitu, ari ditamatkeun ayeuna Ramadan lah capek teuing sakieu we atos itu. Iya Pak, untuk minggu depan Pak. Di situ teman-teman geus teu kuat hoyong iya kan, hoyong salat qiyamul lail kan gitu. Saya lihat banyak yang gelisah karena baru sholat isya nih, tapi belum qiyamul lail. Itu aja dulu Pak Rifka. Siap Pak, alhamdulillah Pak, siap. Kalau ada yang tidak dimengerti, dah saya gitu pati ngarti. Tadi nu diobrolkeun teh naon? Asal piraku Pak. Mulai barukah ya Pak. Katepaan. Jadi lamun kieu, Pak saya mah nggak ngerti. Nggak mengerti, kamu sama, saya juga nggak yang ngomongnya. Sawahu. Minggu depan teh apa Pak tadi? Karakteristik ulul albab. Karakteristik ulul albab. Ini mah kalau pengen nyambung gitu, enggak juga nggak apa-apa. Ini mah saran saya gitu. Ya betul Pak. Jadi nanti akan kelihatan orang yang bisa mengharmonikan kolbu dan akal itu akan lahir perilaku dan pribadi seperti apa gitu. Ya. Kan begini teman-teman, kalau orang itu hanya mengandalkan akal, tafakur ya. Jangan Anda kira kalau tafakur itu Islami, enggak. Orang ateis juga tafakur gitu. Tafakur itu mencurahkan seluruh kemampuan intelektual untuk memahami fenomena alam. Gitu. Jadi orang ateis dan orang Islam yang mempelajari satu bidang ilmu sama aja kesimpulannya mah. Atas dasar keilmuannya semata. Jadi Pak Yoga ya dengan orang ateis teh saha anu orang Soviet ya kan gitu. Saya. Pak Ferry. Melakukan penelitian bidang Pak Yoga teh bidang apa? Geologi Pak. Geologi. Ya. Geologi PRKS Pak. Nah, Beda. bidang geologi ya kan. Pak Yoga mencurahkan seluruh daya ingat risetnya di bidang geologi. Nah, ada orang ateis mencurahkan, boleh jadi itu penemuannya sama. Boleh jadi penemuannya sama. Nah, lalu yang membedakan apa? Ada si orang ateis mah science just for science. Ya udah, dia menemukan X. Kalau Pak Yoga mah apa mengatakan? Bener Rifka, Tuhan teh tidak sia-sia menciptakan ini semuanya. Orang teh makin yakin ke Allah. Nah, gitu. Matak makin tinggi ilmunya, Pak Yoga teh makin soleh. Kan jauh pisan dulu dengan sekarang teh. Enatos langkung soleh pisan. Karena apa? Digabung antara kolbu dan fikir gitu. Jadi kalau fikir mah netral lah sebenarnya. Nah, sebelum diskusi, ini mah kudu ada pengayaan ya. Boleh dari Bu Febi, dari Pak Yoga, dari Pak Ferry, iya pengayaan ya kan gitu. Pulau Kenaros. Ya dosen-dosen mah kudu ada pengayaan ngobrol ke nu kieu teh. Kala paham, Pak Yoga kumaha gitu kapungkur Pak.
Heureuy ya tamah heureuy. Kamu Hore. lucu. Lucu kamu mah. Kapungkur Lucu, soleh kan ayeuna lucu, langkung aduh lucu, ya Allah lucu. soleh ayeuna langkung soleh deui. Karena soleh pisan, alhamdulillah. Soleh pisan. Untung yang nu ngajawabna au lain nu sapali abdi. Aduh, aing si au.Ista apa wae si au teh. Ustadz, sebelum pengayaan, kalau saya kan melihatnya kalau kolbu ini mungkin istilahnya kayak hati yang terdalam gitu ya, dimana kita bisa sebetulnya bertanya penentu salah dan benar dalam setiap masalah yang kita hadapi gitu. Itu bisa saja berbeda, tapi saya melihatnya seperti itu. Terus kan tadi juga disebutkan kalau kolbu itu sebagai muara ketenangan ya. Jadi kan kalau yang namanya benar itu suka nisbi gitu ya. Tapi kalau salah mah ada pasti salah gitu. Dan di sana tuh ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita salah ya gebugulah. Kan itu benarkah tindakan kita itu masih bisa berlapis-lapis, tapi kalau salahnya itu ya pasti salah gitu. Orang membuat kita sakit apapun, sakit hati atau segala macam ya pasti orang itu salah gitu. Tapi kan nanti apakah tindakannya itu misalnya katakanlah kalau versi TRZ mah gebugulah kan gitu ya. Nah, itu kan jadi akan berbeda tingkatannya itu. Itu gimana tuh menentukan bahwa oh betul ini adalah suara hati kita yang terdalam atau kolbu kita gitu. Gitu Pak Ustadz Umat. Ya, pertama yang disampaikan Pak Ferry dalam satu wilayah itu persis seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi ada orang yang begini, ya Rasulullah, banyak orang yang bertanya tentang kebaikan. Saya ingin bertanya tentang keburukan. Kata Nabi, kalau kamu ingin tahu tentang keburukan, ya, keburukan itu maha kafis sodrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Sebenarnya keburukan itu yang ada dalam hatimu dan kamu bisa tahu bahwa itu teh buruk. Jadi sebenarnya nurani kita mengatakan iya teh salah. Ya. Walaupun cek Kang Rifka teh henteu Pak teu nanaon, tapi dalam hati saya henteu urang teh salah gitu. Nah, jadi kata Nabi, qalbumu itu istafti qalbaka, hatimu mah nggak akan dusta. Hati kamu itu tidak akan dusta. Nah, berarti memang aslinya hati itu bersih, teman-teman sekalian. Tahu mana khianat, mana khianat, mana niat untuk menyenangkan. Makanya pernah kita singgung geningan, ada dusta yang boleh. Dusta yang bukan berniat khianat, bukan, tetapi dusta yang berniat untuk menyenangkan. Istri masak, kita puji. Dusta sebenarnya. Ya. Makanya ada yang bilang, apakah kalau kita bilang I love you kepada istri di bulan Ramadan, ya, puasanya batal tidak? Bilang I love you. Batal mun bohong. Ya. Nah, berarti ya, kalimat batal mun bohong sebenarnya mah teu batal. Bohong ge boleh gitu. Dan bukan untuk khianat, kecuali ngomong I love you itu karena saya berkhianat untuk menutupi khianat saya. Jadi ke istri teh dikit-dikit I love you, dikit-dikit ngasih hadiah, dikit-dikit dah saya menutupi. Nah, ini yang dusta yang bermakna khianat gitu ya. Tapi bilang I love you yang sifat nanga bohong untuk menyenangkan tapi tidak ada khianat, ya tidak membatalkan saum. Maka jangan suka langsung percaya sama statement bahwa bilang I love you itu membatalkan puasa kalau dusta. Wah, bahaya Pak. Mungkin mun bulan puasa bager teh dicurigai tutupan naon. Nah, oke, balik ke yang tadi Pak Ferry ya. Nah, setuju saya bahwa sebenarnya nurani kita itu tuh bersih. Tapi jangan salah. Hati itu nanti ada berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ada hati nu bersih pisan. Eta mah mun dirawat. Tapi jangan salah loh. Hati juga kalau tidak dirawat mah dia akan malah mengatakan nyatu tenanaun lah, kamu kan pernah dikhianati atau ngahianati sekali dia mah wajar we. Oh baiklah. Nah, itu kira-kira apa tuh?
hati apa pikiran, ya, gitu. Ataukah hati yang sudah tercemar, ternodai. Nah, Darah gitu. pikiran mungkin ternodai atau Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita rajin membersihkan hati, memang betul saya setuju dengan Pak Ferry. Sebenarnya nurani kita inilah penasehat yang paling jujur. Tapi catatan, hatina kudu terbina. Ya. Itu sebabnya kalau orang soleh, nu hatina bersih, bicaranya itu jadi doa. Ya. Nah, misalnya saya ketemu dengan Pak Rifka, ya. Pak Rifka teh hatena bersih teh. Cuma bilang ini, Pak, sing sehatnya eta teh doa yang mustajab. Kan cuma gini, Pak, sing sehatnya. Kan cuma kata-kata sing sehatnya. Nah, itu tuh bisa menggetarkan aras. Gitu. Lamun hati kita bersih gitu. Makanya kan kenapa kalau kita jadi orang tua ngomong ke anak teh kudu benar. Sebab hati kitanya bersih ke anak mah gitu. Jadi walaupun kerkeuheul tidak boleh ngomong yang buruk. bangor. Jadi bangor benar. Ya, lu ka Pak Ferry ya teh jawabannya nyambung lu kan teh cek Pak Ferry teh asa teh nyarambung Maksudnya gitu. kan gini, berarti kalau begitu si hati itu kan terlatih karena akumulasi kehidupan atau pengaruh dari lingkungan kan ya. Betul. Kan berarti akan ada jadi masalah kalau misalnya seperti saya selalu gaul dengan Pak Hengki yang selalu penuh dengan dosa gitu kan ya Pak ya. Kan itu jadi repot Pak. Balik gandeng. Mulai segitiga bermuda ya mah Pak. Mulai tungtungna mun ke Pak Ferry, Pak Hengki. Pak Ferry itu yang mensyahadatkan saya, Pak Am. Pak boleh menambahkan Pak? Sok Fer, jangan beres lah. Ya kan berarti kan tuh lanjutannya kan ke lingkungan ya, dan membuat lingkungan yang baik itu kan hampir tidak mungkin karena kita masuk ke dalam lingkungan bukan membuat lingkungan kan gitu. Itu jadi muter Pak. Gini Pak Ferry ya, begini. Sebenarnya lingkungan berpengaruh, tapi balik lagi pada kita sebenarnya. Betul. Jadi kita itu katanya tidak boleh menyalahkan lingkungan. Konon maneh mabok, dah iya cenah si ieu marabok jadi orang mabok. Enggak boleh gitu ya. Ya. Nah, Di sana teh ari maneh nyalahkeun batur. Nan ari maneh teh salat, nya salat kumaha tuh da babatur para salat kabeh. Nah, enggak bisa kayak gitu. Bahwa lingkungan itu berpengaruh iya, tetapi menentukan perilaku kita kolbu gitu. Betapa banyak orang yang gaul dalam lingkungan yang buruk, tapi kalau yang bersangkutannya punya komitmen tidak terbawa. Gitu. Bahkan dia jadi ragi. Apa itu ragi ya? Katalisator. Peuyeum, ragi mah peuyeum. Nah, kayak gini, kalau kita mau bikin tape, bikin peuyeum, sebut saja 2 kilo. Kira-kira ragina 2 kilo henteu. Paling saons. Nah, orang yang kolbunya hebat mah justru di tengah itu teh dia bisa jadi ragi untuk orang lain, Pak Ferry. Gitu. Berarti maksudnya kan sebetulnya kita dipersenjatai oleh Allah ya. Ya. Dikasih kolbu ya dan masing-masing speknya itu sama gitu kan ya. Betul. Ya kan kumaha diasah nah Pak Fer. Oke. Berarti balik ke dirinya sendiri nanti bagaimana memperlakukan senjata itu ya. Betul. Ya. Boleh Makanya Nabi mengatakan istafti qalbaka. Coba sering tanya hatimu. Pasti kamu tahu ini amanat, ini khianat, ini dusta, ini apa. Tanya hatimu. Nah, gitu. Pak Yoga kayak menambahkan Pak Yoga? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, ini aja menanggapi Pak Fer, tadi contoh Fer. Dot, misalnya nih Pak Am tentang kolbu ya. Misalnya tentang kolbu lah. Tadi kan dicontohkan, ini udah jelas salah dan memang salah dapat misalnya ganjaran atau ya konsekuensinya lah. Misalnya kita pulang Jumatan, udah jelas di depan kita lihat orang itu pakai sendal saya. Si eta maling. Tapi langsung kita berbisik, kalau saya teriak, mungkin dia juga nggak salah, dia sendalnya sama. Ya, kalaupun dia memang maling, kasihan nanti orang banyak yang
niatnya Jumatan malah pulang Jumatan menzolimi orang, walaupun jadi mukulin orang kan balik lagi ke kalbu kita. Antara kita meridokan sendal yang memang ternyata sendal Pak Ferry itu tersabarahannya, tapi ku ambekna hayang nenggelan jelema misalnya. Nah, dengan meridoi sesuatu yang oke lah, ya udah, daripada jadi rame gitu ya. Terlepas dia betul maling tidaknya, ya balik lagi ke kolbu ya seperti itu gitu. Jadi akhirnya keputusannya balik lagi ke kita. Ini kita mau seperti apa. Walaupun melakukan yang kayak kata Pak Ferry, udah salah ya mah. Iya memang salah, tapi sokwe pikiran lamun aya orang ngagorowok bangsat gitu. Padahal dia hanya salah gitu ya, sendalnya persis yang kita gitu. Jadi kan kadang-kadang kita ada ya keputusan yang udahlah, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak meridoi lah, bukan meridoi tapi ikhlas, kitanya ikhlas. Percuma juga kita meridoi tapi pas pulang kukulutus saya bilang kok aduh sendal dipaling terus bilang ke orang padahal ningali jalmina didinya, mungkin itu juga mengurangi rasa kalau memang udah ikhlas udahlah, itu mah memang sudah barang saya memang sodakokeun malah anu mali seperti itu, mungkin seperti itu Pak Fer, Pak Am, nuhun. Ya, jadi kita tahu itu salah, tapi ya itu mah kumaha kitana gitu. Nuhun. Atur nuhun. Nah itu berarti kan ada bagian yang kolbu kita yang bicara kan akhirnya. Akhirnya Pak Yoga tidak teriak karena kan malah karunya kayak malah disiksa ku jamaah gitu. Kau mau menambahkan? Enggak. Ya Pak Capung, bangga. Mau nanya aja Pak. Ini tadi saya tertarik ada konsep, ada zikir dan fikir, kolbu dan tafakur. Saya tuh sering ngelihat mungkin di beberapa ayat juga gitu selalu ada bukan kontradiksi tapi kayak pasangan gitu, kayak siang dan malam gitu. Jadi kayak ada semacam balance gitu di semua hal gitu. Nah, pertanyaannya saya mungkin dalam setiap orang tuh kapasitasnya berbeda gitu Pak Am, mengenai balance ini gitu, balance antara kolbu dan tafakur, zikir dan fikir. Pada akhirnya kan nanti yang hati nurani kita yang harus kata Pak Am yang akan menentukan bagaimana baiknya. Itu bagaimana kira-kira, apakah setiap orang punya balance yang sama atau memang misalnya prajurit boleh membunuh gitu ya Pak Am, terus kalau misalnya sementara dokter harus lebih menolong orang, nggak boleh ngebunuh gitu. Nah itu bagaimana kira-kira Pak Am? Ya, pertama kita harus sepakati dulu bahwa manusia itu diberi kebebasan. Manusia itu dikasih kebebasan untuk menentukan, untuk memilih, memilah. Bahkan untuk beragama saja diberi kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman silakan iman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Tapi ada ayat lainnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat buruk, keburukan juga untuk dirimu. Jadi kita bicara dulu prinsip kebebasan yang Allah berikan pada kita. Nah, masalah nanti dominan yang mana, ya tergantung bagian mana yang paling kuat diasahnya. Kalau yang diasahnya adalah fikir, ari kolbu nanti mah pasti dominannya teh, ya dominannya teh lebih karena rasionalitasnya gitu loh. Nah, tapi kalau yang diasah teh kolbu, nah boleh jadi dia akan lebih banyak menentukan dalam kehidupannya itu pada bisikan-bisikan kebersihan hatinya, mudah-mudahan hatinya bersih gitu. Tetapi ada tetapinya, sangat mungkin orang yang berpikir dominannya tafakur dengan yang dominannya kolbu, ini teh ada kesenjangan. Contoh, ada orang yang akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, ya. Dia lagi karirnya bagus gitu, dia tinggalin pekerjaan. Kenapa? Ternyata setelah aku pelajari, aku ragu dengan pekerjaan saya. Nah, kalau lihat dari segi akal, sayang atuh kamu teh, karir kamu udah segitu bagusnya, kok kamu berhenti sih? Nah,
Dia bilang, enggak, saya ingin tenang. Saya memutuskan, saya resign saja. Saya mau bekerja dari nol saja. Nah, itu kan keputusan kolbu sebenarnya. Tapi kalau keputusan logika mah tidak begitu. Pasti kieu nyalah. Nah, jadi nanti setiap orang itu dominasinya bakal beda-beda, Pak Capung. Benten-benten. Nah, ini yang kayak gini mah, yang menambahkannya Bu Febi, ulah Pak Yoga, Bu Febi mungkin. Tong dipercantan Pak Yoga mah kurang terpelajar. Ame sekali ewang. Aduh, ya Allah. Aduh, jadi ketempuhan ini Pak Am, tapi ya bismillah ya. Kita kan sini semua saling belajar satu dengan yang lain ya. Saya juga belajar banyak dari teman-teman, dari Akang Teteh semuanya. Masalah zikir dan fikir ini memang kalau menurut saya ini kan satu adalah masalah balance. Yang kedua adalah bagaimana mengasah fikir dan juga mengasah hati. Nah, hati ini kan kolbu ini kalau tidak salah ya Pak Aam, kolbu itu dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan perasaan. Beda. Jadi bagaimana ya, karena kadang-kadang tidak bisa menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu, mencari persamaan yang pas. Tetapi memang kalau kolbu itu adalah sesuatu yang terdalam dan Allah sudah memberikan itu sebagai fitrah. Nah, tugas kita kan menjaga kolbu kita itu tetap dalam situasi fitrah. Sehingga kalau pikiran kita kemana-mana, karena pikiran manusia itu sifatnya lebih liar ya. Lebih liar kalau sifat pikiran manusia itu. Jadi harus ada kendalinya. Kendalinya adalah kolbu kita yang mana terjaga fitrahnya. Sehingga kalau pikiran mau kemana, nah ada nih yang ngerem si kolbu kita. Oh, kembali ke fitrah, kayak balikin lagi ke jalurnya. Nah, tetapi ada satu lagi mungkin yang menurut saya juga penting adalah pemahaman tentang ketentuan-ketentuan dan aturan Allah. Karena kalau kita pakai perasaan, kalau pakai kolbu dalam hal ini mungkin diterjemahkannya pakai perasaan kita itu kan bisa berubah-ubah dan sifat hati itu juga kan terbolak-balik. Sehingga kita juga perlu kombinasi pikir di sini adalah juga ada pemahaman kita tentang aturan agama. Dalam hati kita juga perlu untuk dijaga kefitrahannya sehingga tetap jernih, sehingga kombinasi zikir dan fikir yang seperti itulah yang kemudian bisa menjadi alat judgement bagi kita dalam keputusan-keputusan kita. Mungkin Pak Am yang bisa saya tambahkan. Hatur nuhun. Mohon maaf ini kalau seueur salah. Terima kasih. Jadi saya memang lebih enak berdiskusi begini ya kan gitu. Masing-masing punya pendapat dan saya sependapat dengan Bu Febi ya, teman-teman sekalian. Pada akhirnya memang kenapa kita harus berjuang untuk selalu membersihkan kolbu kita supaya dia menjadi penyeimbang untuk akal nalar yang dia itu apa istilah Bu Febi tadi, dia liar. Akal itu liar. Jadi harus dikendalikan oleh kolbu. Oleh kolbu. Nah, itulah kenapa saya katakan di awal tadi, Allah tuh udah ngasih kepada manusia semua sama. Kolbunya bersih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersih semuanya. Gitu. Tapi kalau akal, tiap orang beda-beda kemampuannya. Jadi dimensi kecerdasannya beda. Ada yang cerdas secara logika, ada yang cerdas secara motorik, ada yang cerdas secara bahasa gitu. Beda-beda. Tapi kalau kolbu mah sama. Gitu. Nabi Ibrahim juga yang dimintakan oleh beliau itu wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali saya menghadapmu dengan kolbu saya yang salim, yang sehat. Tidak dengan akal saya yang cerdas, tapi dengan kolbu saya yang sehat.
yang bersih. Ya salah satunya mungkin dengan pengajian seperti ini, ya, pelan-pelan dibersihkan dengan diskusi, dengan dengar pengalaman dari orang lain. Secara bertahap kolbu kita ya semakin kembali lagi ke asalnya, kembali ke fitrahnya lagi. Itu teman-teman, terima kasih Bu Febi. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Pak Yoga sekarang boleh. Pak mau Cekap, Pak, cekap. Cekap, Dos. bukan menambahkan atau ini sambil sedikit bertanya, itu kalau nggak salah di surat Ar-Rum ya Pak ya, ayat 30 ya Pak, bahwa fitrahnya manusia itu adalah berbuat baik. Iya. Jika ada sesuatu yang di luar fitrahnya, maka biasanya berontak. Jadi kalau pengalaman pribadi sebetulnya pengalaman pribadi adalah begini, kita cenderung lupa akan sesuatu yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, kita cenderung lupakan. Tapi perbuatan buruk biasanya kita ingat. Saya pernah menjolimi seseorang dengan perkataan saya yang kasar misalkan. Mungkin saya akan ingat, karena itu dilakukan tidak sesuai dengan fitrahnya yang seharusnya. Ya begitu Pak, mungkin Pak. Mohon. Ya. Yang ini Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu, jiwa ragamu pada agama Allah yang sesuai dengan fitrahmu. Nah, jadi ketika kita berpegang teguh pada agama, kita pasti akan lebih mendapatkan ketenangan. Nah, ketika kita jujur, kita akan lebih tenang. Ketika kita adil, kita akan lebih tenang. Ketika kita berada dalam jalur yang benar, kita akan lebih tenang. Itu jadi bawaannya manusia itu sudah diciptakan fitrahnya memang benar sebenarnya gitu. Terima kasih Pak Rifka. Ya. Iya Pak, sama-sama. Yang belum bicara Pak Hengki nih, kita tunggu yang katanya diislamkan oleh Pak Ferry. Terbalik Pak. Hah? Pak Ferry ini diislamkan. Kalau saya mah Islam dari lahir, Pak. Kalau Ferry itu dulunya di samping bukan Islam juga bejat. Jadi saya yang Aduh Gusti Allah. Hati kumaha Tuki. paham. Mungkin saya mau tanya sedikit. Jadi kan gini, sebetulnya kan setiap manusia itu kan punya hati nurani, paham ya? Betul. Jadi ya apapun yang kita lakukan di dunia ini, misalnya kita mau berbuat salah, pasti hati nurani kita itu pasti bicara lah sebelum kita berbuat salah gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan kalbu itu apakah hati nurani ini atau hati nurani ini mempengaruhi kalbu kita gitu? Udah Pak? Iya. Ya. Itu sih Pak. Ya, tadi Bu Febi menyinggung sebenarnya istilah gini. Kita itu rada susah mencari padanan kata yang pas untuk kolbu. Padanan kata yang pas. Nah, ada yang mengartikan kolbu itu hati nurani. Salah enggak? Enggak juga gitu. Kalau yang dimaksud dengan hati nurani itu sebagai bisikan kebaikan dan kebenaran. Nah, gitu. Jadi sejujurnya kalau kita berbuat salah, emang nurani kita mah pasti ngasih tahu ini teh salah gitu. Nah, sehingga kalau Pak Hengki mau mengatakan, Pak Am, kolbu teh sama dengan hati nurani dalam batas-batas tertentu, iya, ya. Tapi memang kita perlu akui loh teman-teman, ada satu kata yang tidak ada, susah cari padanannya gitu. Makanya saya suka lebih menyebut kolbu saja ketimbang hati. Ya. Hati kita harus bersih gitu. Nah, karena kalau begitu disebut hati, itu akan ada pemaknaan-pemaknaan yang liar lah, yang lebih bebas lagi gitu. Tapi kalau kolbu ada terminologi khusus.
yaitu fitrah kesucian manusia. Lalu diartikan ku Pak Hengki, eta teh meureunnan hati nurani. Ya tidak salah juga kalau diartikan begitu. Begitu Pak Hengki. Kalau Pak Ferry itu Pak, hati nuraninya udah nggak ada, jadi susah. Jadi hidupnya itu ikut sana ikut sini gitu Pak, nggak punya pendirian. Ya. Balik lagi ya ke Pak Ferry, Pak Hengki Matoso ya Pak. Jadi mohon ayah, tapi halal bihalalnya minta di bumi Pak Ferry, di bumi Pak Hengki we. Nah. Tapi kan benar Pak, jadi hati nurani itu ya emang udah begitu di setiap manusia ada gitu. Iya. Nggak apapun dia yang dia lakukan di dunia ini apa ya terlepas dari rajin tidaknya dia beribadah, tetap hati nurani itu pasti selalu bicara gitu kan. Iya. Benar. Cuma Ya, ya kadang-kadang kan makanya orang ada yang mengambil resiko gitu, nggak apa-apa lah salah dikit, kayak tobat deui gitu ta. Ya itu yang kemudian Harus setiap dibersihkan. orang kadar nuraninya beda-beda levelnya. Beda-beda levelnya. Nah, itu yang menjawab juga pertanyaan, kenapa ada orang ateis yang baik? Dia ateis, tapi jujur, disiplin, penuh komitmen. Jadi dia bermain dengan apa? Ya dengan nuraninya itu. Ya, ya. Dengan Walaupun nurani. tidak punya agama ya. Dia tidak punya kayak. agama. Kan gitu. Tapi secara secara human dia lebih baik daripada punten yang mengaku Islam atau suka menjelekkan orang gitu. Iya. Ya. Artinya dia dominan nurani bawaan aslinya itu lebih kuat. Itu seringkali ditanyakan Pak Am, kenapa ada orang Islam punten misalnya. Dia Islam tapi ngomongnya nyelekit, sok ngadu domba, terus gawe nipu. Ada saya punya teman sananya orang Jepang gitu, ateis dia teh. Tidak percaya sama Tuhan. Tapi ya Allah, dia tuh jujur, disiplin, tekun, amanah gitu. Nah, saya bilang kalau yang satu si orang Jepang temannya dia itu, saya bilang dia memang agamanya itu nuraninya itu. Ya, logika mungkin Pak. Paham. Mereka lebih ke logika lah. Kalau kita berbuat baik, maka akan mendapat yang baik. Lebih ini mereka justru lebih general tapi lebih bisa menjalankan syariat yang sebetulnya Islam gitu. Justru yang orang Islam mungkin terlalu banyak diajarkan itu ke dia malah jadi aneh. Jadi memang agama ini harus juga model pengajarannya itu lebih ke tataran aplikasi dan tataran semuanya itu harusnya ada penjelasannya gitu. Kalau kamu jujur, ini, nah agama kita mengatakan itu. Jadi lebih ke penekanannya itu pada tataran aplikasi. Kalau di kita metode pengajarannya itu doktrin dogmatis gitu. Bahkan nanya juga malah suka jadi dimarahin kan gitu. Salah nanya jadi malik diseselan. Kamu ngerti apa? Jangan padahal naros ya Pak. Paham. Jadi saya jadi ingat ada mahasiswa Pak Yoga teman-teman sekalian. Dia ketemu saya, dia cuma bilang gini, Pak, entah kenapa ya saya teh ragu Tuhan teh ada atau tidak. Gitu. Ya saya kalem saya umur kamu berapa? Oh, saya bilang banyak yang mengalami hal seperti itu. Kamu sedang mengalami puber spiritualitas. Orang yang kayak kamu tuh banyak. Dan boleh jadi saya salah satu yang pernah mengalami hal itu. Eta budak ayeuna jadi solehna luar biasa. Tapi kita mulai dari apa? Bahwa apa yang terjadi pada diri kamu tuh suatu hal yang banyak orang ngalamin gitu. Dia bilang, pernah nanya ke seorang ustadz langsung, kafir kamu, jangan ketemu saya lagi gitu. Jadi dia teh datang katanya ke seorang ustadz,
saya kenapa ya akhir-akhir ini suka gini, benar nggak Tuhan itu ada? Apa kamu? Kafir kamu? Syahadat lagi kamu? Nggak pernah datang ke Tuhan. Itu benar. Jadi maksud saya teh, ini kan boleh jadi keberagamaan kita juga dipengaruhi oleh cara orang yang menyampaikan, itu berpengaruh juga gitu. Ya, betul. Cara orang tua kita menyampaikan agama kepada kita itu berpengaruh pada keberagamaan kita, jangan salah itu. Berpengaruh. Sama Pak. Bisa nih. Saya juga coba menjelaskan paham ke mahasiswa, terutama saya ngajar filsafat. Nah, di filsafat itu memang banyak pertanyaan, ada juga yang agnostik, walaupun agnostik apa anak ini ya paham. Ya cuman kalau saya bisa analogikan seperti ya karena ilmu saya saintek ya seolah-olah seperti logika dengan keyakinan atau faith sama logika. Makanya saya kadang kasih contoh, kalau memang semua berdasarkan logika dan harusnya itu sesuatu yang kalau berdasarkan nalar atau empiris, yang tua itu kan harus meninggal duluan. Apa sekarang kita ada anak meninggal duluan, ada adik meninggal duluan dari kakaknya, anak duluan. Itu kan berarti sesuatu nggak berjalan sesuai dengan empiris. Kan harusnya di mana-mana juga. Ya bapak lahir duluan, ya dialah mati duluan. Kenapa kok ada anak yang meninggal duluan dari bapaknya? Nah itu untuk kita meyakinkan ada sesuatu di luar daya nalar. Mereka baru oh ya. Nah, jadi memang tipis logika dengan keyakinan tuh memang tipis. Kadang-kadang makanya banyak orang yang saking banyak berfilsafatnya, lama-lama malah dia nggak percaya ada zat yang maha segalanya, malah dia semua bisa dijabarkan secara empiris, dia bilang. Ya itu resikonya seperti itulah saya bilang kalau terlalu mendalami secara filsuf seperti itu Pak Am. Iya, iya betul. Ya, saya dapat ilmu baru nih dari Pak Yoga. Memberikan analogi yang sangat simpel bahwa tak semua fenomena itu bisa dijelaskan secara logis dan empiris. Contohnya ya kelahiran, kematian kan gitu. Iya, harus nama merenan. Numpang hilana maut di dia teh saya ada paling tua, tapi kan belum tentu juga kan. Gitu. Ya itulah, saya kayak gitulah Pak Am. Kadang-kadang untuk mengajarkan harus menganalogikan sesuatu yang sangat simpel, walaupun ini jadi kadang mudah dipahaminya. Kalau yang berbelit, ntar kayak Pak Am, tadi Abi keterang nyarios naon ya. Tapi kalau ini sesuatu yang memang kita sama-sama insya Allah, ngerti gitu. Iya, ini dahsyat nih. Ramadan ngobrol ke Nukia ya, Kang Rifka. Alhamdulillah Pak. Teman-teman teh terseroleh Pak. Amin. Nggak nyangka Pak. Di kapungkur ge soleh. Oleh. Komo ya mah cep au mah. Terus dipayun geulaan. Dari dulu juga udah lucu. Lucu pokoknya. Saya nanya. Ya sok. Naon ya Dokter Dimi coba Ros. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Damang Pak Dokter. Alhamdulillah Pak. Ya Pak Dokter Dimi itu tanya harus ya berkaitan dengan berkaitan tadi dengan semua yang sudah didiskusikan. Kan tadi bicara tentang fitrah ya, Kolbu itu harus selalu dalam fitrahnya gitu ya, paham ya? Mohon. Nah, kalau bicara fitrah, saya sih ingin bertanya mengenai kalau yang saya sesuai dengan keilmuan saya ya, mulai dari tingkat DNA, tingkat sel, ternyata manusia sejak awal oleh Allah itu mengenai eksistensi, dia selalu berusaha mempertahankan keberadaannya di dunia. Gitu. Dari mulai tingkat sel yang selalu membelah, kemudian ya kalau dalam bentuk makronya kita beranak pinak gitu. Dalam bentuk sebagai fitrahnya itu kan dalam bentuk nafsu gitu. Maksudnya nafsu juga kalau menurut saya yang saya tangkap selama ini adalah bagian dari kolbu kita gitu. Dan inilah yang mungkin jadi ya pangkal kerusuhan sebetulnya nafsu itu kalau tidak bisa dikendalikan gitu kan ya Pak Am. Nah, menurut Pak Am, kalau nafsu itu atau menurut teman-teman lah,
nafsu itu betul fitrah juga atau bukan? Sehingga kan kalau membunuh itu dosa besar, tapi yang paling besar adalah bunuh diri gitu kan, kalau kita berusaha menghilangkan eksistensi kita sendiri gitu, karena Tuhan karena Allah sudah memberikan fitrah manusia itu, kamu harus mempertahankan eksistensi kamu di dunia. Dan ini bekal kamu adalah dalam bentuk nafsu. Karena nafsu itu ternyata yang bisa mempertahankan keberadaan manusia di dunia ini. Nah itu gimana, paham? Ya Pak Dokter, kalau kita atas Pak Dokter, ya, kalau kita lihat surat Asy-Syams, di situ ada kata-kata wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Demi jiwa dan penciptaannya, dan kami tanamkan kepada manusia dorongan baik dan dorongan buruk. Jadi termasuk fitrah manusia itu adalah dalam dirinya ada dorongan baik dan buruk. Nah, masalahnya adalah fitrah mana yang harus dominan, yaitu fitrah kebaikan. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah dorongan buruk itu fitrah? Ya. Karena Allah sudah tanamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diawali dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya kesempurnaan manusia itu oleh Allah ditanamkan dalam dirinya kekuatan baik dan kekuatan buruk. Inilah yang menyebabkan ketika manusia berbuat baik, dia berpahala karena dia harus meredam buruknya. Kenapa orang dermawan itu mulia? Karena dia harus meredam jiwa pelitnya. Kenapa orang yang pemaaf itu mulia? Karena dia harus meredam jiwa dendamnya. Nah, kalau kita selalu melatih dorongan baik itu dilatih, nah nanti yang akan dominan itu sifat-sifat mulia dan sifat-sifat baik. Jadi memang fitrah juga dia itu suci, tetapi ingat dalam hadis fa'abawahu yuhawidani au yunasironi, si fitrah yang bersih juga ya. Nanti yang dominannya bisa jadi keburukan. Kalau tidak dibina, tidak diasah, maka lingkungannya, keluarganya yang akan berpengaruh juga terhadap kebersihan fitrah itu. Itu yang bisa saya elaborasi. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kelihatannya Bu Febi sudah nggak sabar nih mau. Ya Pak Atau Pak Hengki deh juga nah Pak Hengki. Pak Dimi, Pak Dokter, itu gimana? Ada yang ini? Kalau soal nafsu mah itu Pak Yadi Pak yang paling bisa menjawab. Khususnya nafsu-nafsu tertentu, Pak. Kacau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Bu Vivi. Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Punten ya dibuka. Jadi kalau gitu ya jelaslah mohon. Termasuk itu mungkin paham ada yang Mas Dim iya batu rek nanya. Maaf Pak Dimi, karena masih ada kaitan. Bagaimana Pak Dokter? ya mangga nuhun. Sanes. Itu Pak, koneksi internetnya kan dia nebeng di Alfamart Pak, jadi kayak gitu Pak. Tapi tetap lebih lucu au. Mangga Vi. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya kan tadi mengenai fitrah dan sebagainya tadi, bahwa memang pada dasarnya kan setiap orang tuh pengen banget jadi orang yang baik gitu. Nggak ada dendam, nggak ada benci gitu. Namun kadang-kadang dalam perjalanan hidupnya tuh mungkin dia terlalu terfokus atau kurang bersyukur atau gimana, tapi kadang-kadang dia menghadapi sesuatu yang bertubi sehingga agak susah. Maksudnya udah reda emosinya,
terus tiba-tiba ada lagi. Jadi dia tuh nggak bisa, dia ada marah lagi, ada emosi lagi, ada dendam lagi, mungkin ada kesal lagi gitu. Nah, kalau untuk menghadapi yang bertubi-tubi gitu, mungkin ada tipsnya dari Pak Ustadz bagaimana gitu, supaya dia nggak ya pengen jadi manusia yang lebih baik itu benar-benar bisa dengan mudah gitu dilakukan gitu. Iya, Bu. Pertama, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mudah. Tidak ada yang instan. Itu sadari. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Mie instan saja masih butuh waktu 3 menit. Nah, jadi dengan demikian, wajar kalau ajaran agama kita menyarankan setiap orang itu harus selalu berusaha membina dirinya. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Harus sering mendengar nasihat kebaikan dan mengikutinya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Am, kalau orang bertubi-tubi gimana? Ya, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Berarti kita kudu lebih banyak lagi mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, motivasi-motivasi kebaikan, dan mengikuti nilai-nilai kebaikan itu, sehingga kita lebih terasah untuk memunculkan fitrah kebaikan daripada fitrah keburukan. Jadi tergantung pada sejauh mana kita mengasah diri kita. Banyak yang bertanya, Pak Am, kenapa ada orang yang hijrah bisa balik lagi? Saya bilang, ya kalau dia hijrah tapi tidak dibina, karena boleh jadi saat dia sadar, imannya lagi naik. Setelah dia hijrah, dikira imannya stabil terus. Nah, ternyata orang-orang yang berhijrah kemudian tidak dibina, itu rata-rata turun lagi. Bahkan balik lagi ke semula gitu. Nah, jadi intinya adalah betapa manusia itu makhluk yang butuh pembinaan terus-menerus. Siapa yang meragukan kesolehan para sahabat? Tapi Anda perlu tahu, teman-teman, sahabat itu dibinanya langsung oleh Nabi. Dan rutin. Tiap ba'da sholat 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit. Kan orang mah 2 minggu sekali gitu. Jadi maksud saya tuh kebayang nggak terpaan begitu banyak, tetapi pembinaan kita sedikit. Ya kadang-kadang teriris juga itu, terkikis juga itu keyakinan dan kemantapan kita. Begitu, Bu Vivi. Mungkin yang lain mau menambahkan, silahkan ya. Balik lagi ke istiqomah, TA berat, biar sedikit sering berat, Vi. Tapi ya itulah. Hadiahnya surga teh apanya, lain sepeda, cenah kan Pak, gitu. Kipas angin. Ya, emang kayaknya tadi udah ngacung ya, sok mangga emang. Iya. Assalamualaikum semuanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih mungkin keluar dari jalur topik yang barusan Pak Ustadz bicarakan. Saya hanya pengen nanya gitu, bagaimana supaya kita ini bisa khusyuk dalam bersolat? Kayaknya waktu sholat saya itu banyak sekali pikiran-pikiran gitu. Tiba-tiba rakaat pertama saya coba untuk itu, tiba-tiba tak gitu, kemana pikiran? Jadi aja lupa rakaat berapa. Itu terjadi sering, terutama kalau kita lagi tarawih, kadang ini saya udah berapa rakaat gitu. Jadi tipsnya pertama untuk sholat wajib gitu, gimana caranya supaya kita tuh bisa khusyuk gitu. Itu mohon penjelasannya dan makasih. Iya, Bu Emma. Ada, saya kutip dari tulisannya Imam Ghazali ya. Tapi ini balik ke kita latihannya. Pertama, sholat itu akan khusyuk kalau hudurul qalbi. Dirindukan, Bu. Sholat itu kudu jadi kebutuhan. Jadi kalau sholat hanya sekedar menjatuhkan kewajiban, menggugurkan kewajiban, nah, itu beda dengan kita sholat karena saya butuh. Nah, satu,
hudurul qalbi. Salat itu harus jadi kebutuhan kita. Yang kedua, tafahum. Kita kudu berusaha untuk memahami maknanya. Oke. Jadi yang kita baca itu kita mengerti, bukan berarti teman-teman kudu belajar bahasa Arab dulu, bukan. Tapi maksudnya minimal makna globalnya itu faham. Yang ketiga, tumak ninah. Tumak ninah itu artinya gerakan ruku sujudnya yang tertib, jangan terburu-buru. Nah, yang keempat, eliminasi faktor internal dan eksternal. Jadi kita berusaha untuk menjauhkan faktor-faktor internal ataupun eksternal yang sekiranya akan mengganggu kehusyuan sholat kita. Kalau kita lapar, lebih baik makan dulu baru sholat. Kalau kita lelah banget, lebih baik istirahat dulu baru sholat. Nah, gitu. Makanya ada orang yang, saya mah habis sholat isya tidur aja. Baru nanti jam 3 bangun. Ya nggak apa-apa. Tarawih kan tidak harus selalu ba'da isya. Jam 2, jam 3, jam setengah 4 juga bisa. Yang penting belum masuk sholat subuh. Nah, jadi memang faktor ini mengeliminasi faktor internal dan eksternal itu juga sangat berpengaruh pada kehusyuan sholat kita. Kemudian, kalau masalah jumlah rakaat, ya gitu, itu kita bisa saja triknya menghafal surat. Jadi gini, rutin kan gini. Kalau rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina atau ena, rakaat ketiga wal asri, rakaat keempat. Nah, jadi kalau hafalan kita terbatas, tapi juga kita suka lupa, nah pokoknya mun ina atau ena berarti ya rakaat kedua. Mun kulhu ya rakaat ketilu gitu. Ini trik usaha kalau kita suka ngeblank di jumlah rakaat gitu. Ya itu kan kembali lagi pada latihan kita, latihan. Jadi ibu bisa menentukan, tidak apa-apa kalau untuk diri sendiri mah. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbinas saja. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga. Nah, itu aja latih misalnya. Pokoknya mun 4 rakaat, 4 surat, pasti begitu kita bilang tadi teh ina atau ena, berarti ya rakaat ketilu gitu. Iya. Ya kembali kepada kita akhirnya. Itu mah salah satu upaya gitu Bu ya. Gitu. Ya, tips. Gitu ya, Iya, makasih. Itu Bu Emma. Merci. No, merci. Makasih. Pak Ustadz, nambah boleh? Ya. Boleh Bu Vivi. Tadi Emma bilang sholat, saya jadi pengen bertanya, apakah benar, maksudnya benar saat kita berdoa dilakukan saat sujud atau setelah sholat saja? Saya dulu pernah dapat dari Ustadz, dibilangnya pas sujud doa aja katanya kan, artinya dari sujud itu kabulkanlah gitu ya kan. Jadi baca doanya di situ. Jadi dengan tadi ingat rakaat tadi, biasanya saya menghafal itu rakaat pertama saya doa apa, rakaat kedua doa apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah itu benar atau memang sebaiknya harus di akhir aja? Terima kasih. Ya, kalau bicara perbanyak doa saat sujud memang ada dalilnya Bu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksiru du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Perbanyaklah doa di saat sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Tidak harus sujud terakhir. Lalu ibu sendiri aja menentukan, rakaat pertama saya doa ampunan, misalnya Robbana dolamna. Rakaat kedua saya doa Robbana hablana min azwajina, doa untuk keluarga. Rakaat ketilu saya ketika sujud doanya doa untuk orang tua, Robbi fili wali wildaya. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kita menetapkan sama orang. Kamu ya kalau sujud pertama doanya iya, sujud kedua tak eta teu kenging, nggak boleh. Tapi kalau untuk dipakai untuk sendiri mah boleh-boleh saja. Nah, jadi ketika sujud, tiap sujud juga boleh. Tapi catatannya kalau ibu sholat sendirian. Tapi kalau ibu sholatnya bermakmum, kalau imam sudah terdengar Allahu Akbar bangkit dari sujud, ibu kudu ikut bangkit.
Karena seorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Tapi kalau ibu sholatnya sendirian, kan ibu leluasa. Mau berapa lama pun saat sujud berdoa. Nah, bagaimana dengan doa setelah sholat? Itu pun ada dalilnya. Ya Rasulullahi ayyudu'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi setiap akhir sholat yang 5 waktu, kita dianjurkan untuk berdoa juga, teman-teman sekalian. Setelah zikir wirid beres semua sebelum rawatib, esitah ku doa. Doa apa? Apa saja, bebas. Begitu, Bu. Paham. Punten Asik. naros. Itu apa tadi yang doa saat sujud? Harus Iya. dalam bahasa Arab atau tidak harus dalam bahasa Arab? Atau harus doa yang ada di Quran? Atau kayak gimana, Pak? Ya, kalau saat sujud dianjurkan doa ma'thurat. Jadi doa ma'thurat itu doa yang ada di Quran atau hadis, Pak. Itu untuk saat sujud ya. Mau dari Quran boleh, dari hadis boleh, gitu. Tapi kalau di luar sholat itu kan bebas dengan bahasa kita sendiri. Ini lebih ke al-khuruj minal khilaf. Jadi keluar dari perselisihan. Katanya kan di dalam sholat tidak boleh ada perkataan manusia. Nah, untuk keluar dari perselisihan itu, diambillah tengah-tengah. Berarti doa saat sujud itu dianjurkan, tapi yang ma'thurat. Yang kita hafal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Nah, kalau doa-doa yang di luar sholat, nah itu justru bebas dengan bahasa apapun boleh. Gitu. Tapi ke ayanu, Am saya mah datu apal doa-doa tina Quran, saya mah mau pakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Katakan boleh. Karena kan intinya bukan omongan biasa, eta mah omongan kita dengan Allah. Permohonan kita kepada Allah. Gitu. Tapi ini mah afdoliyahnya. Dianjurkan yang ma'thurat. Gitu. Oke. Nuhun. Gitu, Pak. Paham. Punten, mau nanya, Paham. Iya, Pak Hengki. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini saya juga pengen nanya dari dulu sama Pak Am nih, yang ditanyain Lia. Yang kalau saya lihat yang paling sulit itulah syarat yang nomor 1, bahwa sholat itu jadi suatu kebutuhan. Ya. Jujur aja saya sih sholat bukan belum menjadi satu kebutuhan, tapi ya memang karena itu rukun Islam gitu. Jadi saya sholat itu karena ya karena saya Islam ya wajib sholat. Cuman memang biasanya sih kalau habis sholat itu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya itu lebih tenang, itu aja sih Pak. Jadi maksud saya takut saya ini nggak bisa menjadikan sholat itu suatu kebutuhan gitu Pak. Pastilah mungkin ya nggak tahu teman-teman yang lain di sini gimana ya, tapi saya sih belum sampai merasakan bahwa itu kebutuhan, tapi itu karena memang saya menjalankan kewajiban sebagai umat Islam gitu Pak. Ya. Jadi gimana cara itu membuat sholat itu menjadi satu kebutuhan kita? Ya, Pak Hengki, apa yang Bapak lakukan itu sudah benar. Ya kita harus benar, Le. Sudah benar itu. Ini yang sudah saya benar. takutkan, Pak. Ya, orang kan kudu yakin itu rukun Islam, ya kan? Gitu. Sudah benar. Jadi tidak perlu ada yang harus dirubah. Maksud saya itu dibarengi dengan pelan-pelan sampai pada titik ya istilahnya kayak muntea mah sholat lim rukun Islam, orang mah tetap hayang sholat. Nah, eta berarti sudah levelnya, grade-nya udah naik lagi gitu. Nah, jadi kelihatannya mah intinya rukun Islam juga nanti sholat oke. Jadi yang Pak Hengki lakukan sudah betul dan memang kudu kitu atamanya. Nah, kudu kitu, Bab. Saya melakukan sholat, ya rukun Islam ya, kewajiban saya sebagai muslim. Tapi Pak Hengki sendiri mengatakan tadi, tapi memang untuk sholatnya sok tenang. Nah, berarti kan sudah ada kenikmatan di situ, walaupun basicnya masih melaksanakan kewajiban. Jadi tidak salah ya. Tolong diumumkan, diketahuilah yang Pak Hengki lakukan tidak salah. Nah, hanya nanti sekali lagi bertahap. Nah, nanti sampai titik, aduh benar, orang mah muntes sholatnya tenang, we. Nah, berarti butuh kan? Kayak begini, kayak ada orang yang
aduh muntah tahajud teh malam itu teh asa ada sesuatu yang kurang. Nah, berarti kan eta teh sudah benar-benar sudah menyatu dalam jiwanya gitu. Tapi aya oge nu udah urang lalius lieur sia tadi tahajud. Eta berarti kan belum biasa, mirip seperti orang nu tara olahraga, aduh euy urang meni cara rangkeul kieu kamari olahraga. Nah, ya Terus gitu, Pak yang Hengki, yang teman-teman kedua sekalian. paham, Ya. paham. Boleh satu lagi paham ya. Jadi Ya. semua bacaan sholat itu, termasuk ayat-ayat yang kita baca, itu kita harus tahu artinya semua. Tidak harus, Pak. Yang penting, maksudnya gini, sekiranya Bapak tidak paham, sah sholatnya. Tapi kan tadi Bu Vivi mengatakan, Bu Emma, saya ingin khusyuk. Ya, upayanya adalah kita berusaha memahami, tidak harus Pak Hengki belajar bahasa Arab heula. Nu penting mah subhana rabbiyal adim teh naon sih? Subhana rabbiyal a'la teh naon sih gitu tah hartosna. Jadi tidak harus paham dalam arti kata per kata. Nah gitu. Kalau Pak Yoga sih kata per kata beliau mah hafal. Pak Hengki mah global nah we teu kudu juga Pak Yoga gitu. Masya Allah Pak Yoga hebat. Soalnya saya hafal ayat-ayat yang panjang tapi tidak tahu artinya. Oh ya. Masya Allah. Iya. Aya wae setan mah abus ki kasombongna abus. Ayo tembus karena sombongna. Jadi anggar perlu diajar gak? Waduh. Kasih adotnya nu salah. Si Adam yang nanya tah Adam. Mana si Adam? Raise hand, Assalamualaikum. tapi skill mana lingit? Oh. Iya, biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keputus biar. Oh ya. Ini paham tadi tuh Hengki tadi kan suka kadang-kadang masih merasa itu teh apa namanya kalau sholat tuh untuk melakukan kewajiban gitu karena diwajibkan. Terus ya memang saya juga suka tertarik dengan kata yang apa namanya bahwa itu menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga sekarang tuh kalau nggak sholat teh ada rasa-rasa bersalah gitu. Ada yang kelewatan terus bersalah lah kalau misalnya kelewatan kayak di sini. Kalau kemarin Jumatan tuh kan dibatas karena ada jatah apa namanya jatah untuk pandemik itu karena ada penjarakan sosial itu jadi dijatah tempatnya kalau kita telat nggak masuk terpaksa kita pulang lagi kan Pak gitu. Nah itu tuh suka ada rasa bersalah lah gitu bahwa wah kunaon tuh datang rada awal kan gitu tapi dan kita juga di luar dari kuasa kita gitu kan gitu. Nah apakah yang gitu-gitu tuh juga bisa memupuk kita supaya ya masuk kategori yang diinginkan tadi lah bahwa itu menjadi bagian dari kemudian gimana cara memboosting lagi supaya itu jadi lebih afdol gitu. Kadang-kadang saya juga suka bertabrakan dengan kalau kondisi COVID-nya lagi naik gitu. Saya memutuskan untuk mungkin sekarang tidak terlalu memaksakan gitu. Tapi sebetulnya ada merasa bersalahnya itu gitu. Nah kemudian saya ingat waktu itu kan Pak Am pernah bilang kalau kita mau beramal, tapi di situ kalau kita melihat ada juga mudaratnya, kita diutamakan untuk menghindarinya meskipun ada ladang amal gitu Pak ya. Gitu. Ya. Nah jadi untuk membunuh rasa bersalah itu ya saya juga perlu ada pengayaan dari dalil-dalil ataupun beberapa informasi lain lah gitu ya untuk menjustifikasi bahwa mudah-mudahan keputusan saya itu benar. Tapi ada Pak nyel ngerasa bersalah gitu. Kesannya tuh nggak afdol gitu ya Pak. Gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya Pak Adam, itu isyarat berarti kan kualitas keimanan kita udah relatif bagus ya. Ya nggak? Walaupun sebenarnya kita punya alasan syar'i. Alasan syar'inya apa?
Ya kalau di situ ada kemadorotan kita boleh tidak melakukan. Nah, tapi ada perasaan teabdol, ada perasaan bersalah. Nah, itu isyarat bahwa iman kita udah relatif lebih bagus. Seperti orang yang sedang sakit, dia tidak berpuasa, sedih, aduh, itu bisa puasa padahal ya Ramadan. Nah, itu teh merupakan jeritan dari keimanan sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, sekalipun secara syariat dibolehkan, tapi tetap asa abdol, asa salah, nah itu teh bagian dari namanya kegelisahan iman gitu. Karena kita merasa kok saya tidak bisa menyempurnakan amalan saya gitu. Jadi kalau menurut saya itu suatu gejala yang bagus. Ya. Karena kita masih ada perasaan ingin melakukan sesuatu yang sempurna. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih Pak Am, makasih. Nuhun, sami-sami Pak. Alhamdulillah. Dengan panjang Pak. Assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya? Oh, ini dari Kansas Pak, bolehlah sok. Mangga. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya itu masalah apa? Tafakur ya. Ya. Kalau di sini kan sepertinya pola pendidikannya itu lebih menekankan tafakur ya, semuanya. Semuanya apa ya? Bisa ditanya gitu ya. Anak-anak di sini itu kenapa gitu? Kenapa? Selalu nanya kenapa? Why gitu kan? Terus kita Muslim kita kan banyaknya hal-hal itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat ya, unseen ya. Jadi sementara mereka itu sudah dilatih untuk semua hal itu harus ada jawabannya kenapa dan bisa dilihat gitu. Nah ini bagaimana itu? Bagaimana kita menghidupkan kolbunya ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi nggak cuma akalnya aja. Gitu. Nah itu mungkin berlaku juga buat kita sendiri ya. Kita tinggal di sini, suasananya tidak Islami, yaitu banyak sekali tantangan yang seperti itu. Gimana Ustadz? Mungkin ada masukan? Iya. Oke. Teman-teman sekalian, ya, memang nilai-nilai spiritual itu problemnya adalah tugas pertama dan utamanya itu di rumah. Jadi kalau pengajaran itu di sekolah. Kalau pendidikan, apalagi bersifat spiritual, itu di rumah. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, saya sejujurnya tidak bisa memberikan apa-apa karena bakal kembali kepada kita sebagai orang tua. Mau sekolahnya dimanapun, hanya memang diuntungkannya kalau di Indonesia, kan guru-gurunya masih menghubungkan suatu yang bersifat rasional dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, kita diuntungkan dengan nilai spiritual itu dimasukkan juga di sekolah. Tapi ya tentu saja tempat di mana anak-anak ibu belajar tidak begitu. Nah, berarti memang ini PR-nya itu 100% ada pada ayah bundanya nih. Gimana caranya? Nah, saya tidak bisa dalam kesempatan ini sharing karena saya tidak punya pengalaman tentang hal itu. Tapi maksud saya ini kuncinya ada pada orang tua jadinya, Bu. Kalau menurut hemat saya. Memasukkan nilai-nilai itu. Ya karena mereka terbiasa berpikir rasional, maka pendekatan nilai religiusitasnya juga dengan pendekatan yang rasional lagi. Gimana caranya? Nah ini. Wah, jika namanya berjam-jam dibahas nanti. Gitu. Jadi mungkin pakai analogi gitu ya Ustadz ya untuk menjelaskan sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu kan, unseen itu. Ya, pertama itu, tapi juga tetap harus dilihat umurnya berapa.
secara psikis bagaimana, itu kan sangat memiliki kompleksitas sebenarnya. Syukur-syukur di sana ada konsultan yang ahli bidang ini sehingga akan lebih masuk caranya. Tapi intinya adalah memang kalau orang itu terbiasa berpikir yang sangat rasional, nilai spiritual juga masuk lewat pendekatan yang pendekatannya ya, bukan berarti nilai spiritual itu rasanya, pendekatannya tuh yang rasional juga gitu. Contohnya bagaimana Ustadz? Maksudnya? Contohnya yang Pak Yoga tadi contohkan pada mahasiswanya bahwa kalau segala sesuatu itu harus terlihat empiris, coba jelaskan bagaimana itu yang lebih muda meninggal lebih dulu dari yang lebih tua. Bagaimana yang sehat-sehat saja meninggal mendadak sementara yang sakit-sakitan sering masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk ruang ICU, tapi nggak meninggal-meninggal. Berarti ada satu kuasa di situ yang tidak terlihat oleh kita dan kita harus meyakininya. Nah, itu contoh sederhana. Nah, itu mah kayaknya ngobrolnya harus dengan Pak Yoga yang ngajar filsafat di depan mahasiswanya gitu. Kalau ini apa? Ada lagi, boleh ya? Iya. Kaitannya dengan ini apa? Seorang laki-laki itu adalah pemimpin ya, Ustadz ya. Kan kawam bagi wanita. Itu apa ada kaitannya dengan mereka lebih banyak menggunakan akalnya kan katanya itu ya salah satunya wanita ada perasaan. Enggak. Jadi gini, kawam itu bukan pemimpin struktural atasan bawahan, tapi kawam itu partnership. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kawam itu, kalau kita punya apa sih? Taraje itu naon bahasa Indonesia itu taraje. Tangga untuk naik ya kan gitu. Kan dia nggak bisa sendiri gitu. Klek ya, harus ada penyangganya. Ya kan? Ini tangga nih. Kalau ujung-ujung ini kan dia harus ada penyangganya, ada dinding gitu, atau ada tiang. Nah, kawam itu tiangnya. Kawam itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada yang mengatakan laki-laki itu pemimpin karena dia lebih rasional, enggak juga. Enggak ada kaitan dengan masalah rasionalitas atau cerdas. Kan banyak perempuan yang lebih cerdas dari suaminya. Istrinya tuh pinter pisan, suaminya bodoh pisan tuh ayah gitu. Nah, jadi dengan demikian tidak ada kaitan antara laki-laki itu jadi pemimpin karena dia lebih rasional. Enggak juga. Enggak ada kaitan. Nah, memang dalam ketentuan agama laki-laki itu lebih bertanggung jawab sebagai kawam, sebagai partner bagi istrinya. Istri itu sebagai partner bagi suaminya, gitu. Nah, tapi ada tanggung jawab agama yang secara tekstual diberikan kepada laki-laki tekstualnya, tapi di tataran aplikasinya itu bisa didiskusikan. Contoh tekstualnya, laki-laki itu wajib menafkahi istrinya. Tekstualnya wajib. Tapi kalau ternyata ya istrinya ikut bekerja, ya maka istri itu sudah bersedekah kepada suaminya. Atau sebaliknya misalnya istrinya memutuskan, ayah, sudahlah ayah pegang pekerjaan mamah biar mamah yang cari nafkah. Selama itu disepakati dan tidak ada kezoliman serta tidak ada perasaan dieksploitasi, kan boleh-boleh saja. Saya jadi di rumah yang ngurus anak, yang nganter jemput anak, yang ngurus rumah tangga, ngepel segala macam, istri saya yang cari duit karena dia lebih jago cari duit, tapi saya tidak merasa dieksploitasi, saya tidak merasa dihinakan, istri saya juga sama begitu. Kan boleh. Gitu loh. Nah, tetapi secara tekstualnya saya jadi imam, ya. Nah, tapi imam di situ bukan pendekatannya struktural, tetapi partner. Ini mah kudu dibahas khusus juga ya. Ini mah semua pertanyaan teh jadi iya. Bu Satu Pebi lagi mau boleh? menambahkan Bu Pebi? Kalau udah urusan Nukia mah Bu Pebi ya.
Sekedik panginten Pak Am untuk Teh Reni. Saya kebetulan kan juga pernah merasakan bahwa memang hidup di negeri khususnya di Amerika itu kan memang kesulitannya karena memang semua orang itu cenderung untuk menggunakan nalarnya. Dan bertanya itu merupakan hal yang sangat lumrah. Jadi kalau why this, why that, itu kan anak-anak pasti bertanya dan memang tantangan bagi orang tua. Jangankan orang tua ya, yang sudah dewasa ke sana aja kadang-kadang juga mengalami gegar budaya dan gegar iman gitu kan. Apalagi anak-anak yang tumbuh di sana, mereka harus menyelaraskan antara pandangan orang Amerika dan kebiasaan yang seperti itu dengan bagaimana tetap menghidupkan spiritualitas. Kalau saran saya mungkin Teh Reni ada beberapa resources yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak. Kalau misalnya pendekatannya adalah spiritual dan juga kultural sebagai orang Indonesia, dari dulu itu memang ada dua yang bisa menjadi ustadz ya mungkin yang bisa menjadi rujukan kita. Yang pertama Ustadz Samsi Ali, yang kedua Ustadz Ahmad Joban. Mungkin bisa di search program-program mereka di sana gitu kan. Kemudian ada satu lagi show yang bagus itu The Dean Show. Nah itu juga bagus karena betul-betul itu banyak narasumbernya juga memang orang Amerika dan mereka itu pendekatannya memang di hal yang dipahami oleh orang dengan konteks orang Amerika gitu, karena mungkin anak-anak kan udah tumbuh di sana ya Teh ya, jadi mungkin lebih condong gitu ke bagaimana cara orang Amerika berpikir. Kalau menurut pengalaman saya sih dua ustadz itu dan juga The Dean Show itu juga bagus untuk jadi rujukan. Nanti dari situ bisa ada macam-macam resources yang bisa Teteh ini kan juga untuk anak-anak. Demikian Teh, itu aja Pak Ustadz Aam. Ya, terima kasih Bu Febi. Terima kasih. Ya, apa masalahnya kalau untuk anak-anak itu mereka tahu ya, tapi prakteknya nggak ada gitu ya. Jadi semua tahu, I know gitu ya. Nah itu dia mungkin cara pendekatannya. Ya saya tahu beliau berdua ya, Ustadz Syamsi dan Ustadz Joban ya. Alhamdulillah udah setiap tahun ketemu karena kita ada muktamar ya di sini. Muktamar Indonesia Malaysian. Ya, muktamar pasti ada tiap tahun ya Teh ya. Dari zaman dulu itu beliau memang dari 98 waktu saya di sana. Seperti itu. Tapi memang betul kata Ustadz Aam, memang tantangannya dari teman-teman yang ada di sana adalah bagaimana memang betul-betul keluarga itu menjadi madrasah pertama bagi anak kalau kita di sana. Karena memang resources-nya terbatas kan. Kalau di sini ya gampang, misalnya pengen ini masukin anak ke SDIT misalnya gitu. Kalau di sana kan nggak bisa, harus betul-betul dari tangan orang tuanya. Tapi ya itu juga peluang pahala yang luar biasa kan untuk orang tuanya betul-betul jadi madrasah pertamanya. Makasih. Ya, Mbak Febri ya. Febri, saya istrinya Yoga Teh. Iya, saya lupa ingat dah. Maaf. Buat Reni mungkin bisa lihat juga untuk yang di Amerika itu Numan Alikan ya, Ustadz Numan Alikan itu ya bagus lah. Banyak sekarang sih alhamdulillah ya, syekh itu banyak sekali yang bagus lah ya. Cuman ya anak-anak kadang nggak dengerin mereka ya. Jadi ya. Itu tantangannya juga buat mereka mau gitu dengerin ceramah-ceramah dari beliau-beliau. Sama masalahnya sama saya juga. Iya. Banyak Jadi sekali hal-hal lain yang lebih berminat. Ayah bundanya yang harus dengar, abis itu menerjemahkan, mentranslate lagi ke anak-anak mungkin gitu ya Teh, tantangannya di situ ya. Iya benar. Tapi ada tantangan yang lebih global lagi sebenarnya, anak-anak kita itu kekurangan tokoh-tokoh muda yang bisa paham bahasa mereka sebenarnya. Jadi gini, kalau misalnya anak kita remaja disuruh dengerin Ustadz Syamsi ya, itu kan generasinya beda, cerdaknya tuh beda gitu loh. Logikanya juga udah beda. Ya nggak sih? Ya, nah itu tantangan. Sekarang di Indonesia saja, tapi di Indonesia senang gitu saya. Banyak anak-anak muda yang
ngomong agama tapi dengan bahasa mereka, dan memang gayanya juga gaya barudak kan gitu, gaya anak muda kan gitu ya. Umurnya baru 22 tahun, 23 tahun, yang dibinanya 17 tahun, 18 tahun, kan masih nyambung. Makanya saya sejujurnya sudah sering bukan tidak mau, berat saya menerima undangan dari sekolah saya kudu ceramah di depan anak SMA. Saya sering kali nolak. Saya malah mengusulkan si ini yang muda-muda. Kalau guru-gurunya saya masih nyambung, orang tuanya masih nyambung. Jadi hampir di seluruh dunia nih, problem sekarang ini kekurangan ustadz di level untuk anak-anak muda. Gimana ya? Bahasanya tuh udah, dianya juga muda, bahasanya muda kan gitu. Jadi maksud saya tidak salah juga. Tidak salah juga kalau anak-anak kita yang remaja nggak mau dengerin ustadz-ustadz yang kata kita top. Apa kata mereka? Apa cina gitu kan? Nah jadi ya nggak sih? Ya, Ya, sekarang ini. paling bagus itu convert ya Ustadz ya. Maksudnya ada orang Amerika terus atau orang Barat itu dia convert. Nah, itu paling bagus dia jadi Ustadz ya. Kasih ceramah buat anak-anak kita karena dia bisa ngerasain kan. Betul. Dia tumbuh seperti apa, pikiran-pikirannya seperti apa, terus dia alhamdulillah bisa dapat guidance, terus dia convert jadi Muslim. Biasanya malah lebih ini ya, lebih apa? Betul. Lebih taat ya, tanda kutip daripada kita yang dari awal sudah Muslim gitu. Betul. Jadi dia tahu proses berpikirnya, terus bagaimana pendekatannya dan lain-lain gitu. Iya, betul. Nah, itu tantangan kita nih. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ramadan ini sampai jam 9:30. Cek saya mah tanggung terus saya nanti ke sahur tenan naon sok. Menyungkun Bapak. Nah, di sini mah belum buka, aduh masih belum lama. buka ya? Belum buka. Ini masih pagi. Oh. Masih jam 10 pagi. Abu Burita sarang Ustadz Hengki dia. Ya. Kalau di sana berapa jam sekarang, Bu? Setengah 9. Bukan puasanya berapa jam kurang lebih? Swiss berapa jam Swiss? Aduh berapa ya? Pokoknya tadi itu kan makin kesini makin panjang. Nah, kalau tadi pagi mah jam 5 kurang 10 imsaknya, tapi nanti bukanya jam 8:30, nggak tahu tuh berapa. Nanti setiap hari jadi berkurang 3 menit, jadi tambah panjang siangnya. Laingan berusul ya, ngemutan panjang jadi sholat. Asal begini panjang jelas samar Pak. Makanya pas taraweh itu kayaknya udah ngantuk, udah jam 11. Jam 10:30 lah gitu, itu udah ngantuk, jadi kemana-mana pikiran tuh, nanti bangun lagi jam 4 gitu, makanya begitu pendek gitu untuk waktu istirahatnya. Sama di sini juga. Asing sarabar ya, ada pahalanya juga benten meureun ya sama yang teman-teman di luar. Gitu meureun Pak. Orang di dia ge 8 jam le puasana. Wah, misal panjang 13 salah panjang di mana? Lain orang sorangan, salah panjang. Oh, iya. Bercantan. Melatih. Ya. Oke. Mengapa? Ditutup aja mungkin sama doa teman-temannya, kita cukup. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak. Terima kasih semuanya teman-teman semua. Sami-sami, saya pamit ya. Duluan mangga sadayana. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.